Jajaran Satreskrim Polres Cimahi berhasil membekuk seorang pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya hingga kehilangan nyawa. Polda Kepri berhasil amankan seorang pria pelaku tindak pidana prostitusi penyedia pekerja seks komersial yang melibatkan anak di bawah umur. Divisi Humas Polri bersama PT Pertamina menggelar dialog publik untuk menjaga stabilitas sosial pasca Pilkada 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir, edisi Selasa 10 Desember 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kurang dari 8 jam, jajaran Satreskrim Polres Cimahi berhasil membekuk seorang pria berinisial S karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri hingga hilang nyawa. Peristiwa KDRT yang menyebabkan korban tewas terjadi di rumah korban di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa naas yang menimpa korban AJ terjadi karena pelaku terbakar cemburu. Pasalnya, korban yang baru pulang sebagai pekerja migran Indonesia di Arab Saudi itu diduga telah berselingkuh. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan, peristiwa KDRT atau penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas itu terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Kapolres menjelaskan, karena cemburu, pelaku menganiaya istrinya dengan menggunakan pisau. Kemudian korban dipukul menggunakan balok kayu saat korban sudah tak berdaya. Ironisnya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya itu dilakukan di depan ibu korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT atau Pasal 338, Pasal 351 Ayat 3 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi melaporkan untuk Polri TV. Kasus penemuan mayat ibu muda di salah satu gudang ekspedisi di Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul, akhirnya terungkap. Ibu muda berinisial RM ternyata merupakan korban pembunuhan dari suaminya sendiri. Seorang suami berinisial AM membunuh istrinya RM di sebuah gudang ekspedisi di Wonokromo, Kapanewon Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 7 Desember 2024. Kasih Humas Polres Bantul, AKP Inengah Jeffrey Pranawitnyana mengungkapkan, setelah melakukan pemeriksaan, saksi dan olah tempat kejadian perkara, kematian RM diduga terkait dengan suaminya sendiri.
Korban dan pelaku diduga terlibat permasalahan hingga berujung pembunuhan. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, sebelum korban ditemukan tewas, sempat terdengar cekcok antara korban dengan pelaku. Juga terdengar beberapa kali benturan dan suara merintih dari korban. Dari keterangan para saksi tersebut, tim gabungan dari Polda DIY dan Polres Bantul akhirnya mengamankan AM. Kepada polisi, AM pun akhirnya mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Polisi juga menyebutkan penyebab AM membunuh istrinya adalah karena emosi dibangunkan tidur. Selain itu, pelaku tega membunuh istrinya karena dalam kondisi mabuk minuman beralkohol. Ya, perkembangan dari Polres Bantul telah berhasil mengungkap atau mengamankan dari suami korban. Memang benar terkait kejadian 7 Desember yang beralamat yang terjadi di gudang ekspedisi beralamat di Pleret Bantul. Sebelumnya ditemukan seorang wanita yang dalam keadaan meninggal dunia. Ke kronologi pengungkapan di hari yang sama di tanggal 7 sekitar jam 12 siang kami telah mengamankan terduga pelaku yang setelah kita interogasi awal pelaku mengakui bahwa pelakulah yang menganiaya korban. Sejak tanggal 7 tersangka sudah ada di Polres Bantul. Akibat penganiayaan itu, korban tewas dan ditinggalkan oleh pelaku. Polres Jember berhasil mengungkap kasus penemuan mayat di Tanggul, Jember, Jawa Timur yang merupakan korban kasus pembunuhan. Motif pelaku melakukan pembunuhan lantaran pelaku sakit hati kepada korban yang selalu menolak untuk diajak nikah oleh pelaku. Satreskrim Polres Jember bersama Polsek Tanggul melakukan pengembangan. Alhamdulillah kurang dari 1 kali 24 jam kita berhasil mengamankan pelaku yang berada di Kecamatan Kunir, daerah Lumajang, tepatnya berada di rumah anaknya. Korban sendiri bernama Muslimah, 55 tahun, Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Terduga pelaku ataupun tersangka yang kita amankan atas nama inisial S, umur 73 tahun, Desa Pertemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Barang bukti yang berhasil kita amankan pada saat di TKP yaitu 1 buah kapak, 1 buah bantal, 1 buah celana, dan sarung kotak-kotak. Modus dari pelaku sendiri yaitu tersangka melakukan pembunuhan dengan cara kepala depan korban sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan pendarahan dan meninggal dunia. Motif dari pelaku melakukan aksinya tersebut yaitu dikarenakan sakit hati. Sakit hati karena korban diajak menikah tapi selalu menolak. Akhirnya pelaku sendiri karena merasa sakit hati dan dendam melakukan niat jahatnya tersebut. Pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 338 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Polda Kepri berhasil amankan seorang pria pelaku tindak pidana prostitusi dari yang berperan sebagai penyedia perempuan pekerja seks komersial yang melibatkan anak di bawah umur. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri dalam konferensi pers pada Selasa pagi. Saat ini Polda Kepri menggelar konferensi pers mengenai eksploitasi seksual terhadap anak dan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini, Ditreskrim Sus berhasil mengamankan 1 tersangka berinisial PU.
Di Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan pelaku diketahui menggunakan akun di platform media sosial Kaskus yang menawarkan jasa seksual secara terang-terangan melalui forum diskusi daring dengan nama Batam Nightlife. Selain tersangka berinisial PU, sejumlah barang bukti turut diamankan, yaitu 1 unit smartphone, sebuah akun Kaskus dengan nama Pancal Halu, hingga uang tunai sebesar Rp700.000 hasil transaksi prostitusi. Tersangka di sini adalah inisial PU, yaitu berperan sebagai orang yang menawarkan perempuan pekerja seks. Korbannya saya sebutkan di sini inisial Bunga, di mana usianya 17 tahun. Dari kami dari kepolisian khususnya Polda Kepulauan Riau, di mana dari informasi masyarakat itu pada tanggal 5 Desember 2024 tim dari Subdit Cyber melakukan patroli, kemudian langsung melakukan patroli di media sosial. Hanya tim mendapatkan informasi, kemudian tim melakukan profiling terhadap informasi yang didapat di media sosial dengan melakukan undercover, ya, melakukan penyamaran, masuk ke dalam platform media sosial tersebut. Kemudian tim menerima kiriman WA dari akun tersebut, kemudian terjadilah komunikasi antara pelaku dan petugas yang sedang melakukan undercover. Kemudian pelaku ini di dalam komunikasi tersebut menawarkan perempuan pekerja seks komersil dengan tarif yang beragam. Di Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yuda Prawira menyebutkan tersangka memasang tarif bervariasi, mulai dari durasi 1 jam sebesar Rp800.000 hingga long time Rp4,9 juta. Keuntungan yang didapatkan pelaku apabila transaksi disetujui oleh pelanggan, yakni sebesar 20% dari setiap transaksi. Dan akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman berlapis terkait perlindungan anak, pornografi, dan ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar. Demikian laporan langsung dari Polda Kepulauan Riau, saya Bribtu Cindy Mustianda, salam presisi. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.